Ibu, kalau lagi kesel sama pasangan hidup, sakitnya di mana? Coba pegang pakai tangan Anda. Asik. Malah bukan di sini kan? Nggak pernah kan tadi? Sakitnya di mana? Sini Bu Aisyah. Kan nggak pernah kan? Ya. Tetapi memori ada di otak. Tapi kenapa kita pegang dada kita? Sakitnya di sini. Dan kenapa kayaknya penuh di sini? Karena ternyata, ya, ada lagi sebuah fungsi. Kalau di sini namanya pikiran, di sini namanya perasaan. Ada sebuah fungsi perasaan lagi pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ya, itu di daerah sudur, di daerah dada. Kerjanya di mana? Ada kita sebut kolbu. Coba kalau kita bilang kolbuku, ibu pegang di mana? Bagian tubuhnya coba. Itu yang dipegang apa Bu? Organ apa? Apa Bu? Kolbuku. Apa Bu? Ada yang bilang hati, ada yang bilang jantung ya. Yang tepat memang organnya adalah jantung. Di sini, kolbu ini ada di jantung. Ya. Bu Aisyah, kalau saya sakit jantung, apakah kolbu saya sakit? Tidak. Orang yang sakit jantung itu, ya biasanya yang paling sering adalah karena ini arteri yang kecil-kecil itu, namanya arteri koronaria, sebuah pembuluh darah yang memberi makan jantung. Karena jantung sendiri itu punya fungsi dia memompa darah. Masih ingat pelajaran ya zaman-zaman kita masih belajar biologi. Jadi jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh kan. Nah, jantung itu sendiri juga ada pembuluh darah yang memberi makan jantung juga, supaya jantung ini bisa bekerja. Nah, pembuluh darah itulah yang disebut arteri koronaria yang kecil-kecil itu. Itu yang sering menyempit. Atau kalau ada orang bilang dia keturunan jantung dari orang tuanya, berarti pembuluh darahnya jenis yang kaku. Tahu kaku Bu? Ibu tahu selang air? Selang air ada yang lentur, ada yang kaku ya. Pembuluh darah juga begitu. Oke? Nah, itu yang sering dikasih ring, dikasih balon, itu. Tapi ada juga misalnya saya sakit jantung sejak kecil. Kenapa? Katupnya, itu di dalamnya lagi ada katup yang antara nanti serambi memompa ke bilik, bilik memompa lagi ke serambi ya, jadi kanan terus kemudian ke kiri. Pernah belajar itu ya? Nah, tapi kolbu bukan di situ. Ya. Jadi ditemukan tahun 1991 oleh Dr. J. Andre Armour di daerah serambi kanan pada jantung manusia. Itu ada sel otaknya juga. Sel otak kurang lebih kayak gini. Sel otak ini ada di otak manusia nih, jumlahnya 100 miliar. Satu sel otak kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih. Ya. Ternyata di kolbu kita, di jantung kita, ada juga 40.000. Berarti di sini 100 miliar komputer, di sini ada 40.000 komputer. Dan juga dia membuat ikatan-ikatan. Dan memori yang tersimpan di kolbu adalah memori peristiwa yang mengikat emosi sangat ekstrim. Sangat sedih, sangat malu, sangat khawatir, sangat marah, sangat kecewa, sangat jengkel. Juga termasuk yang positif, sangat gembira, sangat bahagia, sangat bersyukur. Dia akan terekam di dalam kolbu. Makanya disebut the power of kolbu. Kok organnya jantung ya Bu Aisyah, bukan hati ya. Jadi ada sejarahnya. Dulu sewaktu istilah kolbu dalam Islam masuk di Nusantara ini, nenek moyang kita, vocabulary bahasa Nusantara itu baru taunya hati. Belum dapat istilah jantung. Jadi ini pun dibilangnya hati. Ya. Padahal sebetulnya kalau ya para ulama menyampaikan ya, khususnya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sebelah kiri dada, di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ada apa organ di dalam dada? Pertama ada namanya paru-paru ya. Namun paru-paru ada dua, kanan dan kiri. Dan paru-paru bukan berisi darah, tapi isinya udara. Berarti bukan organ ini yang disebut definisi kolbu oleh Imam Al-Ghazali. Ada organ apa aja di dada? Ada lagi namanya jantung. Ya, dia di tengah tapi cenderung ke kiri. Berongga, bentuknya kusam memang. Jantung manusia itu kurang lebih sekepalan tangan masing-masing. Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Sebesar itu Bu. Coba taruh di dada. Sebesar itu Bu.
Coba bandingkan sama temannya, siapa lebih besar jantungnya? Yang lebih besar itu karena kolesterolnya yang lebih banyak. Makanya dikatakan tadi oleh Imam Al-Ghazali, jantung itu, ya, kolbu itu sebuah daging berongga, warnanya kusam. Kenapa? Karena memang ada lemak jantung, dan di dalamnya berisi darah hitam sekali. Karena darah sebetulnya merah, kalau dia berkumpul di jantung jadi hitam. Makanya kolbu itu ada di jantung sebetulnya. Hati secara definisi anatomi itu lever. Pernah dengar lever, Bu? Iya. Dia tidak di rongga dada, dia ada di rongga abdomen atau rongga perut dan sebelah kanan di sini. Ibu tadi saya tanya kan, kalau lagi kesel sama pasangan hidup, kesel sama orang, kesel sama anak, sakitnya di mana? Ibu pegangnya di sini kan? Nggak ada, ibu pegang di sini, nggak ada kan? Ya, padahal hati itu di sini. Paham ya, Bu? Artinya apa? Memang bahasa Arab kolbu itu jantung, hati itu kibdub. Cuman nenek moyang kita terlanjur mengartikan kolbu dengan kata hati, tapi organnya jantung. Saya sengaja betulkan supaya teman-teman tidak bingung, tetapi tidak juga ribut, tidak usah juga ribut, karena istilah kolbu diartikan hati itu sudah ratusan tahun yang lalu. Nggak usah juga ribut di luar sana untuk membetulkannya, nggak apa-apa. Yang penting mereka semua pegangnya di sini, tidak pegang di sini, ya. Iya, ibu deg-degan di mana, Bu? Di sini. Pernah ibu deg-degan di sini? Ya Allah, aku takut banget. Ibu begini gayanya? Nah kan nggak pernah bapak begitu kan? Iya. Sampai sini bisa paham ya? Nah sekarang, rupanya Imam Al-Ghazali juga sudah menyampaikan bahwa ya di tahun 1110 dia menyampaikan begini, ada suara Tuhan di titik kalbu. Jadi Imam Al-Ghazali walaupun dulu belum ditemukan MRI untuk jantung, tapi Imam Al-Ghazali sudah sering menangkap petunjuk dari Allah. Karena beliau kalau mau belajar, mau meneliti, selalu berdoa untuk diberi petunjuk. Dia menganggap bahwa kolbu itu bentuknya kayak titik. Karena waktu itu dia tangkap karena belum ada ukuran semestinya, kayak titik dia pikir. Padahal sebetulnya tidak kayak titik-titik banget sih kolbu ini. Kolbu ini ya, nih kolbu kan ada di jantung. Nih bentuknya ada 40.000 neuron tadi, dia sebesar mata, seluas mata. Maka ada istilah apa? Mata hati. Tadi karena nenek moyang kita mata kolbu itu atau titik kolbu itu masih dianggap hati, jadi bilang mata hati. Makanya kita sering bilang sama seseorang dia nggak punya mata hati, kan gitu, ya? Iya. Nah ini sebesar mata. Makanya ada mata nurani, mata kolbu, mata hati. Ada apa di situ, Bu Aisyah? Ada tadi 40.000 neuron yang terjadi sambungan-sambungan. Sehingga pada seseorang yang ya, ini saya besarkan sedikit ya. Ya gini. Nah, gitu. Jadi kerjanya kayak sambungan gitu. Setiap istri misalnya yang jarang belajar, belum pernah taklim, kemudian ya, tadi mendapatkan wajah suami yang setiap pulang mukanya rata, maka di kolbunya akan terjadi sambungan-sambungan tali, kekesalan, kemarahan, kekecewaan, walaupun emosi itu ada di otak ya. Cuman peristiwanya terikat di kolbu. Berhari-hari, ya nggak, Bu? Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Makanya kita sering menyimpulkan oleh otak, karena otak yang sering menyimpulkan apa yang bertumpuk peristiwa itu di kolbu, ya, menganggap bahwa suami aku tidak pernah mencintai aku sejak dia ijab kabul. Padahal menurut laki-laki saya cinta banget sama istri saya. Cuman tadi 95% masih susah bilang aku cinta padamu. Kenapa begitu? Itu juga ada alasan ilmiahnya. Ditambah lagi di Indonesia, karena sebelumnya bapak-bapak ini yang bapaknya suami atau bapak mertua, termasuk yang masih 95%, tidak pernah dilihat oleh anaknya untuk menyatakan cintanya pada ibu kita itu. Karena masih juga masuk yang di atas 95. Walau alam nanti anak-anak kita yang laki-laki, siapa yang anak laki-laki? Mungkin akan menjadi seorang suami. Mungkin sudah mulai berkurang, tidak 95, mungkin 70%. Karena mungkin ibu-ibu sudah ngajarin anak-anak, nah, saya juga begitu, anak saya 4 laki-laki. Ya, coba kamu nyatakan sesekali, bilang sama istrimu, aku cinta padamu. Maka istrimu akan jadi luar biasa. Yang tadinya dia malas ngepel, dia akan ngepel, nak. Karena punya power, Pak. Saya mulai ajarkan. Saya berharap laki-laki di era sekarang tidak lagi 95% yang sulit mengatakan aku cinta
padamu. Bahkan saya bilang kalau kamu ada khilaf, bahkan mungkin yang khilaf istrimu, cepatlah kau yang bilang, aku minta maaf ya. Ajarin anak laki-laki begitu, Bu. Supaya anak mantu ibu yang perempuan tidak menderita. Tapi ibu juga cukup, nggak usah ditambah-tambahin. Cukup ibu yang menjadi korban ayahmu, nggak usah gitu. Nggak usah ditambah-tambahin, Bu. Karena kan suami belum belajar kan. Iya, bayangkan. Benar gak 5%? Ya, Bapak yang hadir aja di sini nggak ada sampai 10% kan? Ya nggak sih? Iya, Masya Allah. Nah, ikatan ini yang membuat kolbu ibu penuh dengan ikatan-ikatan kekecewaan, kemarahan, kesedihan, kejengkelan. Maka ibu rasanya penuh dan selalu deg-degan, ya nggak? Kenapa? Karena mata kolbu tadi, ya, Mas Obed, ininya terlepas. Mata kolbu tadi kita itu, Bu, yang di sebelah di serambi kanan itu berdekatan dengan peacemaker. Peacemaker apa sih, Bu Aisyah? Tempat lokasi yang Allah ciptakan untuk jantung berdetak, lebdup, 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 lebdup. Itu juga di serambi kanan. Peacemaker. Orang ada yang pernah peacemakernya rusak, maka diganti peacemaker ngambil dari binatang, pasang di situ. Itu bahaya tuh orang yang alat pacu jantungnya pakai pacu jantung dari luar, atau sekarang udah nggak pakai alat pacu jantung binatang, sudah pakai ya seperti metal. Itu kalau ke bandara lewat di X-ray bunyi. Berkali-kali ibu udah semuanya dicopot masih bunyi. Makanya kalau ada siapapun yang sempat operasi peacemaker harus ada surat dari dokter bahwa sudah diganti peacemakernya dengan metal, ya. Nah, inilah orang-orang yang betul-betul metal. Kalau nggak bunyi terus. Nah, itu bersamaan dekatnya dengan ya mata kolbu. Ya, paham nggak, Bu? Makanya kalau ibu kecewa, kesel, marah, terasa juga deg-degannya kan. Deg, 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 deg. Makanya selalu pegang sininya tuh. Itu rasanya kesel. Bahkan juga kesel sama anak, ibu pegang di sini. Ya. Nah, yang uniknya adalah ya, kata Imam Al-Ghazali lagi, dan berdasarkan juga penelitian, ya, bahwa di titik kolbu ada suara Tuhan. Jadi di mata kolbu tadi, Bu, yang ibu lihat sambungan-sambungan tadi, itu ada suara Tuhan. Imam Al-Ghazali sudah sempat menemukan di tahun 1110 Masehi. Secara ilmiah, ilmu pengetahuan baru mendapatkannya di tahun 1998. Di sebuah institusi namanya Institute of Hermet, institusi yang sengaja dibuat oleh Arab Saudi dan London, UK, untuk meneliti kolbu. Di situ ilmuwan bergabung dengan para ulama, Bapak Ibu. Ya. Terus dicari tahu maksudnya apa kok ada suara Tuhan. Rupanya pada saat kita dalam rahim ibu, ya, 40.000 neuron di jantung janin sudah ada. Dan waktu ditiupkan ruh, persaksian sebelumnya dengan Allah, dengan kita nih, dengan si janin, itu ternyata di sambungan kolbunya janin, ya, ini nih di mata kolbu sudah ada sambungan tipis tentang apa yang Allah mau terhadap kehidupan manusia, atau istilahnya suara Tuhan sudah ada di sini, sudah ada. Itu juga makanya kalau kita belajar sejarahnya Nabiullah Muhammad SAW di usia 4 atau 5 tahun, ya tergantung sirah mengatakan, ya ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 5 tahun, tapi paling banyak 5 tahun, datang malaikat Jibril untuk mencuci kolbunya. Karena di 5 tahun itu bisa jadi kolbu Rasulullah ada sambungan-sambungan yang dia lihat peristiwa di sekelilingnya. Walaupun Rasulullah sejak bayi dibawa di desa supaya tidak terkontaminasi kehidupan di kota Makkah. Karena saat itu di kota Makkah orang menyembah berhala di depan Ka'bah, bahkan dalam Ka'bah ada berhala, orang mabok-mabokan, istrinya 100. Jadi Nabiullah Muhammad dibawa ke desa. Tapi 5 tahun juga kehidupan di desa kan tentu membuat sambungan-sambungan neuron yang ada di kolbunya. Maka itu dibersihkan oleh malaikat agar suara Tuhan yang sudah ada di kolbu Rasulullah SAW ini mau ditebalkan dengan proses-proses kehidupan dan juga nanti proses turunnya wahyu. Terus ulama menyimpulkan begini, kalau begitu di dalam kolbu manusia sudah ada apa yang Allah mau.
Dan dalam kehidupan nyata tentang apa yang Allah mau ada di Al-Quran. Sehingga disepakati bersama, walaupun ini masih dicari lagi ya penelitiannya, bahwa di dalam kolbu manusia, siapapun dia, laki-laki perempuan kah, ya, bangsa apapun, maaf, agama apapun, di kolbunya sudah ada sambungan Al-Quran. Tapi masih tipis waktu baru lahir. Belum ada sambungan yang lain, masih tipis. Sudah ada juga lafaz Allah, sudah ada juga lafaz azan. Pokoknya lengkap, Bu. Walaupun nanti ya ada yang kurang beruntung barangkali lahir bukan di keluarga muslim. Kalau keluarga muslim, bayi lahir, tugas bapak-bapak atau laki-laki yang ada di rumah, kalau nggak ada bapaknya, kakeknya, ngapain, Bu, terhadap bayi, Bu? Mengazan. Karena pada saat nanti mengazankan, telinga ya dari bayi ini kan ada sistem saraf nih, itu dibawa suara azan ke otak, direkam di otak. Kalau di otak tuh belum ada pola, masih kosong di sini, tapi mulai tersambung pada azan. Tetapi di kolbu sudah ada. Makanya nanti di kolbu kita nih waktu masih bayi atau anak-anak kita atau mungkin pasangan, pada saat diazankan nyala sistem saraf tentang azan di kolbu. Tapi juga masih tipis, masih tipis. Makanya dari kecil pun anak-anak pada saat dalam rahim ibunya baca Quran, itu sangat beruntung nanti anak itu. Kenapa? Karena dari dalam rahim kolbunya anak-anak yang ada Al-Quran di ya kolbunya, karena ibunya baca Quran pada saat dia di dalam rahim, maka itu semakin tebal. Maka dia akan menjadi bayi yang agak berbeda dengan bayi yang pada saat ibunya hamil, ibunya hanya lihat TikTok saja tanpa ngaji. Ibunya sering nonton TikTok, dikit-dikit yang dilihat apa teh. Maka yang tersambung di kolbunya anak apa teh. Atau ibu maka hati-hati di kalbu anak, di sambungan barunya tentang gaya begitu. Sambungan yang sudah ada suara Tuhan di dalam kolbu itu, dia tidak jadi tebal. Ini sambungan ini, Bu, harus ditebalkan, tebalkan. Ada yang sedang hamil di sini? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan tinggi-tinggi, Masya Allah. Ada berapa orang? 1, 2. Ada lagi? Ada lagi, Bu? 1, 2. Nanti temui Mbak Nining ya. Nih Mbak Nining coba berdiri dulu. Ini namanya Mbak Nining. Saya mau kasih hadiah buat ibu hamil. Yang lain nggak hamil? Kok segini banyaknya ibu-ibu cuma 2 yang hamil? Coba ibu mana tadi, ibu? Punten sayang. Mana? 1 lagi mana tadi? 2. Oh, langsung ada 3. Ada lagi nggak? Di atas ada yang hamil? Bu? Sebelah sini nggak ada yang hamil? Oke. Komite? Oh, 3 saja. Ya nanti ketemu Mbak Nining. Ini mana Mbak Nining? Biar kelihatan wajahnya dulu. Saya mau kasih hadiah buat ibu. Oh, ibu juga. Alhamdulillah. Ibu kenapa duduk di tangga? Kan orang tua zaman dulu orang hamil nggak boleh sembarangan duduk ya. Iya, takutnya kepleset maksudnya. Nauzubillah min zalik. Ibu hati-hati ya. Iya. Kenapa makanya ada istilah pamali? Karena memang rahim yang ada di rahim ibu, janin yang ada di rahim ibu harus dijaga. Kenapa? Karena seorang ibu menghadirkan manusia baru di dunia. Kan keren ya, Bu? Ya, baik. Sekarang kembali. Ibu, pada saat kita melafazkan Allah, kalau betul lafaz ibu, maka dia bergetar di dada, maka lafaz Allah yang ada di kolbu sambungannya semakin kuat, sambungannya semakin berulang. Coba pegang dadanya, Bu. Jantung memang ada segini, tapi karena ini ada di serambi kanan, berarti dia agak di atas ini, di sini. Karena ibu agak ke bawah itu bilik, ya. Maaf, di belakang payudara perempuan itu bilik, makanya dia di sini. Pegang dulu. Coba masing-masing coba lafazkan Allah. Coba Allah. Ya Allah. Ya, ibu nggak usah ikutin saya. Sebagaimana ibu bilang Allah, coba Allah. Kalau saya memang begitu, kalau bilang Allah, rasa bergetar nggak sampai sini? Bapak coba Pak. Allah, bergetar nggak sampai di dada? Allah. Tapi kalau ibu salah lafaz Allah, tipis. Ibu bilang Allah, nggak bergetar. Allah itu hanya bergetar di leher. Allah juga bergetar di leher, tapi juga bergetar sampai serambi kanan. Allah bergetar di leher, tapi tidak sampai serambi kanan. Allah, coba Allah. Apalagi ibu Allah, lebih nggak bergetar lagi tuh.
Sering kan orang kita begitu ya. Coba Allah. Coba kita ya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bergetar nggak, Bu? Wa asyhadu anna Muhammad saja bergetar. Rasulullah. Bu Aisyah, kan semua kalimat pasti bergetar sampai sini. Enggak. Kalau leher iya. Enggak semua sampai sini. Buktinya tadi Allah tidak sampai sini, cuma di leher. Ya. Itulah makanya mengapa pada saat kita melafazkan Allah atau kalimat zikrullah yang lain dan juga baca Quran harus benar mahrajnya agar sampai di kolbu, dan Al-Quran yang sudah ada di kolbu itu ya bertambah sambungannya. Memangnya bahasa Arab, Bu Aisyah? Iya. Makanya disampaikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Allah sudah bilang dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu lebih mudah mengerti. Belajar bahasa Arab kayaknya susah, tapi lebih mudah mengerti, dan ternyata sudah ada di kolbu. Tapi mungkin walau alam ini juga lagi mau diteliti lagi. Sebelum Rasulullah, suara Tuhan yang ada di kolbu manusia mungkin bahasa Ibrani. Karena mulai dari Taurat, ya, mungkin Zabur, Injil itu bahasa Ibrani, Bu. Ngerti ya, Bu? Tapi umatnya Muhammad SAW apapun, ya. Cuma nanti ada yang beruntung lahir di keluarga Muslim, ada yang lahir di keluarga Yahudi, Majusi, Nasara. Apa yang terjadi pada keluarga yang bukan Muslim? Maka mereka pasti akan belajar lagi konsep-konsep agama mereka yang baru. Maka terjadi sambungan baru. Sehingga suara Tuhan yang sudah Al-Quran itu semakin ditutupi. Ngerti, Bu? Semakin dia terpendam. Ditambah lagi kalau kita nih menjadi seorang istri, ya, sudahlah jarang ngaji, jarang baca Quran, jarang sebut-sebut Allah, jarang zikrullah, ya, jarang juga seminar tentang ya keluar biasaannya Allah, keesaan dan maha dahsyatnya Allah, ya. Itu maka suara Tuhan yang di kolbunya nggak tambah sambungannya, nggak tambah tebal sambungannya. Ditambah lagi selalu sakit hati karena pada suami hanya gara-gara muka rata berhari-hari. Kebayang nggak, Bu? Suara Tuhan kita juga, walaupun kita nih muslimah atau seorang muslim, tapi tidak belajar, tidak ngaji, ya, bahkan mungkin juga tidak sholat dan sakit hati terus, ketutup nggak suara Tuhannya juga? Ketutup. Walaupun kita keluarga muslim. Itu makanya bersyukur, Ibu, sekolah Islam sudah banyak di Indonesia. Zaman saya dulu tahun 80-an, saya juga bersyukur saya pernah sekolah Islam. Saya 6 tahun di Al-Azhar Pusat, SMP dan SMA. Waktu itu Al-Azhar baru 1, Bu. Ada teman-teman sekolah Muhammadiyah. Tapi sekolah yang lain, Masya Allah. Dan banyak orang Islam juga masuk ke sekolah yang lain yang dianggap lebih disiplin, lebih keren. Makanya sekarang Masya Allah, sekolah Islam banyak. Di antaranya adalah sekolah Khalifah, Masya Allah. Kenapa? Untuk menyelamatkan kolbunya anak-anak, Bu. Karena di dalam sekolah pasti awal-awal pasti sudah lafaz Allah semua, kan? Iya. Ikrar nggak anak-anak kalau di sekolah Islam? Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, kan gitu ya? Wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasuluh, wabi Qur'ani imama wa hakaman. Atau bisa juga wahukmah. Itu saya begitu setiap hari di Al-Azhar. Makanya 6 tahun saya bersyukur bahwa ada ikrar di kolbu saya, nyala setiap hari, dikuatkan setiap hari. Dan di sekolah Islam pasti baca Quran, tadarus, ya nggak? Iya. Mungkin di rumah ibu mungkin punya kesibukan, ya, nggak sempat membimbing anak untuk dia baca Quran. Makanya itu saya, ini bukan di endorse Khalifah ya, bukan ya, tapi saya mau bilang, walaupun anak ibu mungkin di sekolah Islam lainnya, masukkan sekolah Islam, Bu. Kalau mau suara Tuhan anak-anak kita menjadi lebih tebal lagi sambungannya. Karena kalau ibu tidak masukkan sekolah Islam, tapi ibu masukkan ke sekolah sekuler. Apa itu sekuler? Ya, yang membedakan antara ilmu pengetahuan dan ad-din atau dengan agama, maka ini jarang menjadi tebal. Malah tertutupi dengan ajaran-ajaran lainnya. Ibu masukkan anak ke perguruan tinggi, misalnya yang terlalu sekuler,
Sementara dari kecilnya belum diperkuat ajaran Islamnya, hati-hati Bu. Suara Tuhannya makin tertutupi. Dia masuk perguruan tinggi yang apa? Liberal misalnya. Itu hati-hati ketutup Bu. Makanya mumpung masih Ananda TK, SD, SMP, SMA, dan masih bisa ibu arahkan, ayah arahkan, masukkan sekolah Islam. Ajak baca Quran, ajak diskusi tentang Allah, karena ini akan menjadi tebal suara Tuhan. Sampai sini bisa paham nggak Bu? Ya, Bu Aisyah, saya udah ngaji Bu Aisyah, tapi terlanjur juga saya sudah kesal sama suami saya Bu Aisyah. Bagaimana ini? Pertama, untung ibu ngaji. Suara Tuhan yang terpendam di bawah, dia sudah semakin tebal. Tetapi juga ibu terlanjur sudah sakit hati. Artinya di permukaan, di atas suara Tuhan ada sambungan-sambungan tentang sakit hatinya ibu. Harus bagaimana Bu Aisyah? Buka ikatannya. Bagaimana caranya buka ikatannya? Tetap lewat kata-kata. Adakah diajarkan dalam Islam untuk membuka ikatan kolbu? Kalau dulu misalnya Buya Hamka di bukunya tentang tasawuf modern, dia mengartikan kolbu ini kayak cermin gitu. Itu ada nokta-nokta hitam pada saat kita saking marahnya, sangat kesel, sangat jengkel, atau bahkan melakukan kekhilafan atau kekufuran dan sebagainya. Jadi hitam gitu. Rupanya ya aslinya terjadi ikatan. Ikatan-ikatan itu akan jadi hitam Bu. Kalau dilihat lewat MRI. Ngerti ya Bu?